Strategi berinvestasi saham bisa digali dari berbagai hal. Salah satunya, sistem kalender Cina. Memasuki tahun babi, saham dan sektor apa saja yang menarik atau harus dihindari? Berikut ini wawancara Hendra Martono, CEO dan founder Ara Hunter. Sebenarnya ini adalah bukan disebut namanya Feng Shui. Kalau Feng Shui bergerak mengenai tata letak rumah. Tapi kalau di sini kita bicara pertama itu adalah pilar mengenai tahun, ya. Kemudian pilar bulan, yang ketiga pilar dari hari, dan yang paling terakhir adalah pilar jam. Nah, setiap pilar itu dibagi dua. Dibagi dua, yang atas disebut namanya batang langit atau heavenly stem, yang kemudian yang di bawahnya disebut earthly branch atau cabang bumi. Batang langit itu terdiri dari 5 unsur, ya, kayu, terus kemudian api kemudian jadi tanah kemudian jadi logam jadi air. Nah, yang cabang bumi terdiri dari 12 animal, ya, mulai dari yang pertama-tama itu adalah shio tikus, kemudian sampai yang terakhirnya adalah shio babi. Nah, tahun ini adalah yin earth peak, artinya di atas itu adalah yin earth, ya, jadi tanah kecil, pasir dan sebagainya. Dan kemudian kalau yang di bawahnya kita sebut namanya peak. Nah, animal ini pun mempunyai unsur juga. Unsurnya itu 60% itu berupa yang water. Dengan kata lain, ya, tanah kecil duduk di atasnya air. Kalau kita melihat dari unsur sistem disharmonisasi atau sistem saling mengalahkan, tanah itu mengalahkan air. Air mengalahkan api mengalahkan logam mengalahkan kayu, dan kayu mengalahkan tanah. Kemungkinan besar tahun ini akan terjadi lagi disebut namanya konflik. Tapi konfliknya karena ini yin earth, tidak sebesar di tahun-tahun, misalnya di tahun 2015, 2016, 2017, pada saat itu ada unsur yang saling mengalahkan juga. Ya, 2018 itu adalah unsurnya itu adalah atasnya adalah yang earth, kemudian yang bawahnya itu adalah dog itu juga yang earth juga, maka itu terjadi persamaan. Dan yang anehnya pada saat itu Donald Trump Amerika mengadakan negosiasi dengan Korea Utara. Nah, ini adalah salah satu yang menyebabkan kita harus memperhatikan juga unsur-unsur seperti ini di dalam investasi kita. Dari sistem saling mengalahkan tadi, kita bisa memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah kecil akan mengalami banyak kemajuan tahun ini. Contohnya itu adalah properti. Properti yang buat apartemen, yang untuk kalangan menengah bawah, itu sangat bagus tahun ini. Kemudian yang earth itu adalah menolong logam. Logam itu ada dua juga, logam besar, logam kecil. Yang tertolong lebih banyak pada tahun ini adalah logam kecil. Logam kecil itu apa? Contohnya yang paling sederhana itu adalah emas, itu masuk logam kecil, logam perhiasan. Nah, kalau misalnya saham, maka kita bisa perhatikan saham-saham trio metal, misalnya Antam, Inco, Tins. Nah, kemudian yang logam besar, contohnya industri manufaktur, terus kemudian persewaan alat berat, hardware, komputer. Betulnya cukup bagus, tapi tidak sebesar yang logam kecil tersebut. Nah, oleh karena itu juga kita bisa perhatikan salah satu logam yang menjadi andalan berusaha kita, yaitu adalah perbankan. Loh, bank kok bisa dikategorikan sebagai logam? Kita harus tahu bahwa zaman dulu uang itu selalu dilambangkan dengan logam. Anda bisa memperhatikan saham-saham perbankan yang kecil. Tahun ini akan banyak sekali saham-saham, walaupun mungkin dia sudah besar, mungkin misalnya buku 2, buku 3, BNKA, itu walaupun juga bank termasuk cukup bank besar, tapi tahun-tahun sebelumnya itu mereka nggak aktif. Itu bisa diperhatikan tahun ini. Tahun ini yang dikalahkan oleh tanah adalah air. Transportasi air khususnya itu akan mengalami banyak hambatan tahun ini. Distribusi termasuk juga di dalam air. Kemudian adalah telekomunikasi. Telekomunikasi tahun ini akan lebih banyak berjuang nih. Kemudian yang tahun ini banyak kerja baktinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan api. Contohnya listrik, kemudian energi, restoran. Salah satu yang cukup signifikan adalah kayu mengalahkan tanah. Maka Anda bisa perhatikan tahun ini segala sesuatu yang berhubungan dengan perkebunan. Komoditi misalnya CPO, ini kemungkinan besar akan jalan lagi.